Kompetisi sepak bola di hampir seluruh dunia sedang ditangguhkan akibat pandemi virus corona. Penangguhan ini bisa memicu kerugian finansial. Kerugian harus ditanggung klub dan juga pengelola kompetisi. Benua Eropa yang unggul dalam bisnis sepak bola mengalami kerugian yang paling hebat. Namun secara umum, klub sepak bola punya 6 pos penghasilan. Masing-masing adalah hak siar televisi, penjualan tiket stadion, hadiah uang atau prize money, merchandise, transfer pemain, dan sponsor. Ini adalah pemasukan paling besar yang diterima klub sepak bola di Eropa. Nominal terbesar diterima klub-klub Liga Inggris. Porsi pemasukan dari hak siar menurut Deloitte Football Money League bisa mencapai 50% dari total penghasilan klub di Eropa dalam semusim. Jumlah uang dari pos ini akan bergantung pada jumlah pertandingan setiap klub yang disiarkan langsung oleh televisi. Sebagai contoh, Liverpool yang pada musim 2018-2019 adalah klub Liga Inggris dengan pemasukan hak siar terbanyak. Meski cuma menjadi runner-up, si Merah 29 kali disiarkan langsung dan mengantongi pemasukan hingga 33,5 juta pound sterling atau 594 miliar rupiah. Wow. Jika tak ada pertandingan, berarti tak akan ada siaran langsung. Alhasil, pos pemasukan hak siar bakal menurun drastis. Di Inggris, Premier League menjual hak siar per 3 tahun. Jadi sejak tahun 2016, penjualan hak siar terbesar Liga Inggris adalah ke China. Dengan nilai untuk 3 tahun sekitar 10,1 triliun rupiah atau 560 juta pound sterling. Uang itu kemudian dibagi merata ke 20 klub Liga Inggris. Per musimnya, 95% uang dari televisi mengalir ke klub-klub Liga Inggris dan hanya 5% diambil oleh pihak Premier League. Hari pertandingan adalah masa yang dinanti oleh klub dan penggemar. Bagi klub, ini adalah uang nyata di depan mata. Apalagi jika lawan yang dihadapi adalah tim besar atau rival berat sesama pesaing di jalur juara. Tiket bakal terjual habis untuk kapasitas yang disediakan. Bisa juga klub meraih pemasukan lumayan jika menjual harga tiket relatif mahal. Seperti contoh, Manchester United adalah klub dengan kapasitas stadion terbesar di Liga Inggris, sekitar 74.994 kursi. Pada musim 2018-2019, Manchester United mengantongi total pemasukan dari tiket penonton sekitar 110,8 juta atau sekitar 2 triliun. Sementara Arsenal adalah klub dengan harga tiket masuk pertandingan termahal di Inggris, sekitar 95,5 pound sterling per orang. Tiket stadion juga bisa diterima di depan, yakni menjual tiket musiman atau terusan. Penjualan tiket musiman akan semakin baik ketika sebuah tim mampu merekrut pemain yang menjanjikan sebelum kompetisi dimulai. Kompetisi secara umum menyediakan hadiah uang atau prize money bagi tim yang menang atau imbang. Ada pula yang menyediakan uang tampil di luar kemenangan atau hasil imbang. UEFA memberlakukannya di Liga Champions dan Liga Europa. Jadi, ketika tampil di dua ajang itu, setiap klub minimal menerima uang tampil per pertandingan. Jika menang atau imbang, klub akan mendapatkan tambahan hadiah uang. Tidak heran, klub di Eropa berlomba-lomba masuk ke Liga Champions atau Liga Europa. Bagi tim elit, targetnya menjadi juara atau sebisa mungkin lolos hingga fase minimal perempat final. Liga Champions memberi hadiah uang 15 juta euro, sedangkan runners-up menerima 10,5 juta euro atau 182 miliar rupiah. Sementara hadiah uang untuk fase grup Liga Champions adalah 12 juta euro atau 209 miliar rupiah. Adapun liga-liga domestik juga menyediakan hadiah uang. Secara umum, nilai uang berdasarkan posisi klub di klasemen akhir. Pemasukan dari pos ini sebenarnya tidaklah besar, minimal tidak semua klub bisa mendapatkan angka yang besar. Contohnya adalah, Barcelona adalah klub dengan pemasukan terbesar dari pos ini. Klub Catalonia ini meraup pendapatan signifikan dari merchandise dan aktivitas lisensi kreatif. Barcelona adalah contoh bagaimana sebuah klub beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka mengurangi ketergantungan pada hak siar dan fokus menumbuhkan penghasilan komersilnya. Dan Jones dari Sport Business Group Deloitte pernah berkata, Barcelona adalah contoh bagaimana sebuah klub beradaptasi dengan perubahan pasar. Mereka mengurangi ketergantungan pada hak siar dan fokus menumbuhkan penghasilan komersialnya.
Barcelona mengantongi pemasukan 385 juta euro atau 6,6 triliun dari aktivitas komersialnya pada semusim lalu. Secara umum, pemasukan dari pos ini tidaklah selalu bisa diandalkan. Sebuah klub bisa saja membeli pemain dengan harga tertentu, tapi menjualnya di bawah harga pembelian, atau rugi. Namun, jika ada keuntungan yang cukup signifikan, klub bisa menggunakan uangnya untuk membeli pemain lain. Misalnya ketika Tottenham Hotspur menjual Gareth Bale ke Real Madrid pada 2013 dengan nilai termahal ketika itu yaitu 85,1 juta pound sterling. Tottenham kemudian menggunakan keuntungan itu untuk memboyong Roberto Soldado 20 juta pound sterling, Paulinho 17 juta pound sterling, Nacer Chadli 7 juta pound sterling, Christian Eriksen 11,5 juta pound sterling, Etienne Chapou 9 juta pound sterling, Eric Lamela 26 juta pound sterling, dan Vlad Chirches 8,5 juta pound sterling. Transfer pemain lebih sering diandalkan klub-klub kecil untuk mengumpulkan uang-uang tersebut. Ini dilakukan oleh klub seperti Udinese, Watford, Granada atau Leicester, dan klub-klub sejenisnya. Menurut Simon Cooper dan Stefan Szymanski, dalam buku Soccernomics tahun 2009, klub besar lebih sering membuat kesalahan transfer. Seorang pemain dibeli dengan mahal tapi performanya jauh dari harapan. Ini adalah pos yang cukup menggiurkan. Makin besar nama klub dan kian sering juara, maka makin banyak sponsor yang ingin masuk dengan iming-iming uang yang signifikan. Lihat Manchester United yang mengikat Chevrolet dengan angka sekitar 50 juta pound sterling per tahun. Kemampuan Manchester United menggait Chevrolet dengan angka kontrak yang cukup mahal itu disebabkan oleh brand klub yang sudah kuat. Padahal, Manchester United sedang kering gelar juara.